Ya, baik teman-teman, welcome back to my channel di Crypto Warrior. Di video kali ini saya mau sharing tentang pengalaman saya ketika saya mau uh, terbang ke Indonesia dan harus mengikuti karantin dan sebagai macam prosedur yang harus saya ikuti. Oke, sebelum saya lanjut video ini, bagi teman-teman yang suka dengan review token ataupun tutorial di channel ini, jangan lupa like dan share ya, untuk mensupport channel ini supaya terus berkembang dan berkarya. Oke, langsung kita cerita. Jadi pertama itu untuk perjalanan, ya kalian tahu berapa hours ya, sangat lumayan sih menurut saya. Transitnya yang cepat kemarin, transit itu 1,5 jam ya, dan sangat terburu-buru banget kalau untuk transit 1,5 jam. Saya minimal itu kalau transit 3 jam lah buat relax gitu. Kalau 1,5 jam itu bawaannya takutnya ketinggalan ya, teman-teman kalian pasti tahu. Oke, jadi ketika saya sampai di Indonesia, nah kita ke immigration, terus kita cek semuanya, kalian dari mana, tujuannya sekarang mau kemana. Pastinya sekarang saya dari Maldives, kerja atau kerja, itu ada visanya. Dan kan biasanya kan di paspor tuh ada tuh, di paspor itu udah ada tuh visa ditempel di situ kan, tinggal kalian taruh aja di situ. Ya udah, ke Wisma Atlet gitu kan. Nah nanti ketika itu di sana juga ada petugas lagi ngecek lagi, mana mas dokumen-dokumennya, dokumen apa ya mas, kayak PCR, terus vaksin, kartu vaksin, terus peduli lindungi ya. Tapi peduli lindungi itu ditanya ketika mau naik bus aja sih kemarin ya. Pokoknya PCR, vaksin, udah itu aja. Nah terus kalian oke, kamu ke sini ke Wisma Atlet gitu kan, kalian dia tahu oke, nanti ada lagi di sana di ke Wisma Atlet, terus dikasih sejenis kertas gitu untuk rusun, untuk roomnya, maksudnya untuk roomnya dikasih kayak kertas gitu. Nah ini jangan sampai hilang gitu ya. Oke, terus lagi, nah pastinya sebelum kalian ke Wisma Atlet kalian harus tuker dulu uang. Kalau kalian bawa cash, tukerlah semua di situ. Sebenarnya sih murah sih kemarin sih, agak mahal sih, mantep. Maksudnya kemarin saya mau tuker money exchanger, apa, exchange money itu di Singapura. Saya tanya $1 berapa bu, gitu kan. 13.100. Gue bilang oh kok sedikit banget gitu, ya udah nggak jadi gitu kan. Emang mau nuker berapa? Mau nuker banyak, gue bilang. Paling bisa ya 13.400 mas gitu. Ya udah nggak jadi gitu kan. Nah terus sampai di bandara internasional sini, nah saya sebelum saya ke bus itu saya tuker di situ. Nah saya tanya rate-nya itu kan kursnya BRI ya. Pada saat itu saya cek itu 14.300 di website. Terus saya tanya berapa mas, 14.000 berapa gitu, 0,10 gitu. Nah ya udah mas gitu, mau tukar berapa. Tukar sekitar 1.500, 1.300 gitu. Oh ya udah gitu kan. Kan di situ ada uh, dolarnya, terus ada euronya, terus saya tukerin semua di situ. Nah biar kalian enak nanti ketika kalian di Wisma Atlet, kalian udah punya uang cash gitu ya. Cuma hati-hati ya ketika kalian megang uang cash di Wisma Atlet banyak ya, kalian ya harus wanti-wanti juga ya, karena uang itu nggak sedikit ya. Jadi kita tidak terlalu percaya sama roommate kita, karena di roommate itu nggak cuma kalian gitu kan, kalian sharing itu sekitar paling sedikit tuh dua ya. Kalau kalian lagi untung-untungnya nggak ada teman, misalkan yang laki-lakinya cuma dua, ya udah kalian 2 orang aja gitu. Tapi kan di sini sharingnya 4 orang ya, jadi kalian harus take care barang kalian ya, jangan sampai hilang dan sebagainya macam. Oke, jadi setelah itu udah money changer, kita ke mana, ke Wisma Atlet. Nah di Wisma Atlet teman-teman, kita tidak langsung duduk, maksudnya kita tidak langsung ke room, kita langsung tidur, enggak. Kita harus ikuti prosedur lagi, kita harus turunkan luggage, terus kita harus disemprotin pakai cairan. Nah, itu biar nggak ada covid mungkin gitu. Terus kita diarahkan lagi, oke ke sini gitu kan, registrasi, nunggu lagi antri di situ. Sini lagi dikasih arahan, ini peraturannya di Wisma Atlet, kalian tidak boleh gini-gini, kalian tidak boleh rokok gini, dan kalian kalau mau keluar harus gini-gini, dan diarahin lagi, terus diarahin lagi ke sana lagi, sini lagi. Waduh, saya itu kan nanti sampai di mana kalian PCR lagi. Jadi hasilnya nanti ketika kalian positif, kalian akan dipisahkan. Tapi kalau nggak positif ya kalian di situ sampai 7 hari. Nah terus setelah itu kalian udah
clearance itu kemarin saya itu sekitar jam 4 baru saya bisa take rest, take shower, take sleep. Pokoknya di situ nggak ada makanan sih waktu hari pertama itu. Hari pertama nyampe tidur itu nggak ada makanan, jadi kalian harus bawa makanannya. Nah, ketika paginya nanti mereka bawain makanan. The most important, jadi yang terpentingnya kalian harus menerima ya, karena kalian karantin di hal free segala hal ya, dari mulai water ya, water sebenarnya kan di water itu dispenser ya, jadi di sana itu disediain di mana di liftnya itu gede kayak galon gitu, jadi kalian ambil sekitar 2 galon lah paling enggak. 2 galon cukup itu buat 7 hari kalau 4 orang. Kemarin saya ambil 2 galon. Nah, kalian bisa bikin pop mie di dalam juga, karena itu dispensernya itu ada yang dingin ada yang panas, jadi aman. Nah, untuk makanan so far is amazing, is delicious, is really good, is really perfect menurutku ya. Jadi sekelas free ya, siapa sih yang mau ngasih free gitu kan. Kalau kalian mau dilayani dengan servisnya bagus mantep ya ke hotel gitu kan. Di free itu kan ya segala hal free, dari segi makan minum, tinggal tidur aja kalian di situ, dan wifi-nya kencengnya minta ampun. Ya nggak tahu sih ya, sebagai kadang sih nggak kenceng gitu kan. Oke. Jadi setelah itu sekitar makanannya itu 3 kali sehari. Kalau pagi itu kita dapat 2 box. Yang pertama itu snack kayak roti. Terus kalian bisa lihat, cek video saya itu di sebelumnya, saya udah upload. Terus ada apa ya, buah-buahan juga. Terus ada yogurt. Ya lumayan enak lah teman-teman. Oke, jadi semuanya enak ya. Kalian kalau mau olahraga pun bisa, kalau buat jogging gitu ya. Tapi kalau kalian mau take video di area bawah itu nggak bisa. Kemarin saya mau take video ya, mau rekam situasi gitu kan, cuma dihadang TNI. Ditanyain, mas ngapain mas, video ya? Nggak boleh ya mas, hapus gitu kan. Di sini nggak boleh video ya. Ya udah saya hapus. Oke. Terus untuk PCR yang keduanya itu di hari ke-6 ya. Misalkan ini hari 5, terus jam 12 itu perpindahan 12, jadi ke hari ke-6 nya itu malamnya itu kalian PCR, dan reportnya itu ya pas di hari ke-7-nya ya teman-teman, di siang hari ya. Ya sebenarnya ini tadi masalahnya itu tadi nunggu PCR-nya itu lama. Kalau seandainya saya tahu itu hari PCR-nya datangnya siang, mungkin saya flightnya bisa booking gitu kan. Kayak kemarin kan mau booking, cuma takut gitu kan, takutnya PCR-nya belum turun udah booking, nanti kan kita nge-refund lagi, ngundur lagi. Ya udah, jadinya saya sekarang lagi transit lagi nginep di hotel kapsul di Terminal 3 ya. Sebelumnya hotel kapsul ini ada di Terminal 2 ya, di Terminal 2D, cuma mereka pindah ke Terminal 3 ya. Cukup jauh sih, jadi kalau kita mau ke sini dari Terminal 2 ke Terminal 3 kita harus menggunakan shuttle bus ya teman-teman. Shuttle bus. Terus apa lagi ya, untuk makanannya juga di mana, di hotel kapsul nggak ada ya teman-teman, kalian harus keluar. Di situ ada KFC, ada apa, kalian tinggal cari di sana. Kalau tadi saya beli di Indomaret ini roti-rotian lah buat ganjel perut. Saya udah makan tadi 2 porsi saking laparnya gitu kan. Beli KFC 2 porsi, nasi, sampai sekarang aja belum belum lapar. Oke ya teman-teman, jadi pengalaman saya di Wisma Atlet itu so far so good ya teman-teman, gak ada kendala. Dan pastinya aman-aman aja ya. Kalau Oke. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai mengenai pengalaman saya karantina di Wisma Atlet. Kembali ke diri kalian. Nah, jadi di sini itu di Wisma Atlet itu semuanya free ya. Kalian gimana cara menerima foodnya ya, pastinya kalian tahulah yang free sama yang bayar itu gimana. Dan untuk masalah saya menanggapi untuk komen kayak
grup-grup ini makanannya rebutan, ininya enggak ya teman-teman, sama sekali. Itu bahkan sisa makan, Mas mau nambah lagi nggak Mas, ini masih banyak gitu kan ya. Nggak tahu sih, mungkin itu pengalaman yang sebelumnya, mungkin sekarang udah diimprovisasi ya, jadi lebih bagus, jadi seperti itu. Oke teman-teman, sekian dari video saya, semoga kalian suka ya. Jangan lupa like dan share dan bagikan ke teman-teman kalian. Pastinya untuk support channelnya tekan tombol subscribe. Salam dari Crypto Warrior.